Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, di video kali ini coba kita bahas saham BRI ya teman-teman. Di mana saham BRI ini sudah naik ya dari harga terendahnya di 2.540 ya. Sekarang udah 2.850. Apakah saham BRI ini mampu naik lagi sampai sekitar 3.000 atau bahkan di atas 3.000, ataukah ini masih berpotensi koreksi lagi teman-teman ya? Tapi secara umum ya teman-teman, saham BRI ini memang masih tertekan ya. Dia koreksi sangat dalam ya, ini dari harga hampir 4.000 ya. Jadi hampir 1.000 poin ya, 30%. Bahkan kalau kita lihat jangka panjang ya, ini BRI itu turun dari harga 6.400 ya. Turunnya 4.000 poin ya, hampir 4.000 poin ya. Dan tren jangka panjangnya juga masih tertekan ya saham BRI teman-teman. Cuman kalau kita lihat beberapa hari ini saham BRI sudah mulai menguat teman-teman ya. Nah ini dua hari tanggal 9 kemudian tanggal 10 ini menguat 7%, kemudian 3%, jadi 10%, kemudian dari berikutnya melemah 1%. Nah, salah satu kelemahannya adalah ini teman-teman, foreign itu masih jualan. Jadi sepertinya sentimen IHSG itu dipelopori oleh domestik teman-teman. Domestik itu dari asli buyback perusahaan, kemudian retail tapi sedikit sekali teman-teman. Nah, yang menjadi pertanyaan apakah ekonomi kita kuat ya? Kalau ekonomi kita kuat secara fundamental, defisit anggaran juga mengecil, ya, terus iklim investasi juga bagus ya di negara kita. Ini insya Allah saham-saham di bursa saham kita itu akan naik teman-teman. Kalau kita lihat BCA ya, kita bandingkan BCA. BCA ini foreign udah mulai masuk ya, ini lebih menarik ya. Kalau menurut saya ini BCA lebih menarik ya. Cuma ya kita lihat juga kondisi global teman-teman. Nah ini BCA ini udah mulai ada hijau tapi memang tertekan cukup dalam. BCA ini dari harga 11.000 ya tertinggi. Sudah hilang hampir 5.000 poin. Jadi kalau teman-teman ada yang masuk BCA di harga 11.000 atau 10.950 ini ya berat nih ya. Memang harus average down ya. Ini tahun berapa ini? 2024 sampai sekarang. 2 tahun minusnya banyak banget. Nah, tapi kalau kita lihat, jadi BCA ini sempat di harga berapa ini? Terendah. 4.300. Nah, sementara di sini 4.800. Jadi kemungkinan naik, ini masih ada gap di sini ya. Kemudian BCA akan koreksi dulu ya di sekitar 5.700-an. Kalau masih bisa bertahan di situ, dia akan naik. Nah, BRI ini kemungkinan kalau dia tembus di atas 3.000 dia bisa lanjut naik sampai 3.200. Tapi kalau dia nggak gagal ya, kemungkinan dia akan balik lagi sekitar 2.700 sampai 2.600 teman. Nah kalau kita lihat dividen yieldnya, ini BRI ini udah mungkin di atas 10% ya. Kalau dengan catatan ya, jumlah dividennya hampir sama dengan tahun lalu ya, 12%. Dividennya itu 12%. Kalau dengan jumlah dividen seperti tahun lalu ya, di sekitar 340-an ya teman-teman. Nah, sementara BCA kecil banget teman-teman. BCA itu dividennya mungkin ya sekitar berapa ya? BCA itu rata-rata sekitar 3-4% biasanya. Ini kok nggak masuk di sini ya? Nanti coba dicek lagi ya. Harusnya masuk nih. BCA itu 336. 336 dibagi 336 dibagi
5925. 5,6% bisa ya, masih jauh lebih besar BRI ya. Cuma BRI kelemahannya dia masih investor asingnya belum masuk teman-teman. Jadi kemungkinan masih tertekan. Nah, kalau BCA kemungkinan dia sudah mulai kuat ya. Kalau kita lihat berita-berita nasional ya, atau internasional di sini ada di sel Singapura, kemudian apa lagi? Demo mahasiswa, kemudian apa? Perdamaian Iran dan Amerika ini mulai bagus. Coba kita lihat harga minyak berapa ya harga minyak. Harga minyak dunia hari ini turun ya ke 84. Nah, ini bagus nih beritanya. Kemudian $1 berapa rupiah? Turun juga ke 17.700. Nah, ini menarik ya. Kemungkinan IHSG hari ini masih akan berpeluang menguat teman-teman ya. Jadi saham-saham blue chip termasuk perbankan, kemudian saham-saham yang lain, Telkom itu kemungkinan juga masih akan menguat. Jadi ketika harga saham itu turun, koreksi cukup tajam, teman-teman gunakan untuk average down ya. Kalau teman-teman pengen harga rata-ratanya jadi bagus ya. Sehingga nanti ketika bagi dividen, dividennya juga jumbo. Untuk saham perbankan kan dividennya 2 kali ya. Sekitar akhir Desember atau Januari, kemudian sama Mei ya, bulan Mei. Sekitar itu. Jadi ketika sahamnya turun ya lumayan ya. Kayak kemarin tuh BRI turun di sekitar 2000 sekian ya. BRI 2.500, kemudian dia naik beberapa kali di sini ya. Ini lumayan nih 2.500 nih kalau masuk udah cuan 300 poin ya, 10% lebih ya. Itu lebih besar daripada dividennya teman-teman. Cuma kalau teman-teman sudah hold saham ini jangka panjang ya, ya udah hold aja. Kalau holdnya setelah krisis COVID kemarin ya masih lumayan lah ya. Krisis COVID kemarin kan BRI di 2100 ya, masih cuan. Tapi dividennya juga gede nih kalau beli di COVID ini 2100, dividennya itu di atas 10% nih teman-teman. Jadi peluang saat krisis itu adalah saat yang bagus. Nah, pertanyaannya adalah sekarang apakah krisis akan berlanjut ya? Nah, kita lihat kalau pemerintah membuat kebijakan-kebijakan yang lebih bagus, lebih stabil, membuat investor tenang, ya kemungkinan ekonomi akan bangkit ya. Tapi kalau kita lihat ekonomi dunia memang sekarang sedang berat teman-teman ya. Negara-negara Asia terutama yang kebijakannya kurang menarik investor ya dia akan tertekan ya. Sementara yang pro investor asing ya akhirnya mereka akan menguat ya seperti Vietnam itu ya. Jadi semoga aja pemerintah membuat kebijakan yang lebih bagus. Jadi itu ya teman-teman yang bisa saya sampaikan di review pagi ini, mudah-mudahan bermanfaat. Tetap gunakan data dan fakta dalam berinvestasi, jangan terjebak di saham-saham gorengan. Lebih baik fokus di saham-saham yang fundamental bagus dan syukur-syukur bagi dividen yang rutin dan cukup besar ya. Teman-teman yang mau gabung di grup silahkan klik gabung, biayanya murah aja cuma untuk traktir kopi. Teman-teman bisa request saham, bisa juga bedah portofolio. Saya doakan teman-teman semua sehat, bahagia, dan semoga selalu dalam lindungan Allah SWT. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.